Kalau kalian merasa malas dan ingin menghilangkannya, maka di sini gue akan mencoba membantu kalian. Jujur, gue sangat sedih ketika mengetahui bahwa Indonesia adalah negara dengan penduduk termalas di dunia. Jumlah jalan kakinya paling sedikit, tapi waktu main sosmednya yang paling banyak. Dan yang paling menyedihkannya lagi adalah gue salah satu termasuk di antara pemalas tersebut. Tapi kan gue sadar bahwa malas itu tidak baik dan ingin mengubahnya. Begitu juga ada kalian yang ingin menonton video kali ini, maka gue pun melakukan pencarian kenapa kita malas dan bagaimana mengatasinya. Gue menonton beberapa video sebagai referensi, menjelajahi beberapa artikel, dan membaca buku perkembangan diri seperti Atomic Habits, dan semua itu akan gue bagikan lagi pada kalian di sini. Pertama-tama, kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa itu malas dan kenapa kita malas. Malas adalah keengganan untuk beraktivitas atau menggerakkan badan kita meskipun kita memiliki kemampuan untuk bertindak. Dan kenapa kita malas itu bisa disebabkan oleh banyak faktor. Bisa karena kurang motivasi, tidak memiliki tujuan, takut gagal, tugas yang terlalu banyak, dan sebagainya. Tapi rasa malas bisa juga disebabkan oleh gangguan psikologis tertentu, seperti depresi atau kecemasan berlebih. Dan kalau kalian merasa mengalami hal ini, maka gue sangat menganjurkan kalian untuk mengunjungi psikolog atau psikiater agar bisa membantu mengatasinya. Nah, kalau kita melihat secara umum, biasanya alasan orang menunda adalah karena kurangnya motivasi, beban pikiran karena pekerjaan yang terlalu berat, kemudian kurangnya istirahat yang bisa menyebabkan ngantuk dan sulit fokus. Mana ini juga yang sering gue alami jika ingin membuat konten YouTube, kurang motivasi karena gue tidak yakin video gue bisa banyak ditonton oleh banyak orang. Kemudian gue harus membayangkan diri gue menulis skrip, rekaman video, dan editing selama berjam-jam saja sudah cukup membuat gue pusing dan rasa malas gue meningkat bahkan sebelum gue memulainya. Selain itu, gue juga sering merasa takut kalau video yang gue buat itu tidak sesuai dengan ekspektasi ataupun harapan yang telah gue bayangkan sebelumnya. Akhirnya membuat gue terus menunda-nunda dan waktu terbuang sia-sia. It's 5 p.m. and you've just realized that report you've been putting off is due tomorrow. It's time to buckle down, open your computer, and check your phone. Maybe catch up on your favorite YouTube channel. Actually, you should probably make dinner first. You usually like cooking, though it's hard to enjoy with this work hanging over your head. And it's actually pretty late. Maybe you should just try again in the morning. Hal ini sebenarnya wajar terjadi, karena otak kita memang didesain untuk malas. Otak kita akan berusaha mengambil jalan yang paling mudah, jalan yang butuh paling sedikit effort, agar bisa menghemat energinya dan segera mendapatkan kesenangan atau imbalan dengan instan. Ini berawal dari teori evolusi, di mana nenek moyang kita di zaman dulu harus menghemat energinya untuk bisa bersaing, memperebutkan sumber daya yang langka, dan melawan atau melarikan diri dari musuh dan predator. Sehingga tak ada lagi tuh kesempatan mereka untuk berbahan atau nge-scroll TikTok, karena mereka harus tetap berjuang untuk memenuhi kebutuhan utama mereka, yaitu bertahan hidup. Nah, sekarang bertahan hidup sudah bukan menjadi agenda utama kita. Sebagai manusia, kita akan lebih berfokus untuk mencari kesenangan atau kebahagiaan. Tapi naluri otak untuk menyimpan energi itu masih tetap ada. Sehingga otak masih terus mencoba untuk mencari jalan pintas untuk mencapai kesenangan tersebut. Daripada gue bersusah payah ngedit video sama berjam-jam hanya untuk berharap gue merasa puas, dan malah bisa jadi gue malah kecewa dengan hasilnya karena tidak sesuai dengan harapan gue, maka lebih baik gue menonton video YouTube, nge-scroll TikTok, atau bermain video game yang sudah pasti akan membuat gue senang dalam waktu instan. But we're most likely to procrastinate tasks that evoke negative feelings, such as dread, incompetence, and insecurity. Studies of procrastinating university students have found participants were more likely to put off tasks they perceived as stressful or challenging, and the perception of how difficult a task is increases while you're putting it off. Lalu, bagaimana cara kita mengatasinya? Bagaimana kita bisa termotivasi, melakukan pekerjaan yang berat, dan menghilangkan penundaan? Caranya sebenarnya sangat sederhana. Kalau kalian merasa tidak termotivasi untuk melakukan suatu tugas atau pekerjaan, maka yang harus kalian tahu adalah untuk mendapatkan motivasi tersebut, maka kalian harus menyelesaikan suatu tugas atau pekerjaan. Ada siklus dalam produktivitas.
Dimana ketika kalian termotivasi untuk menyelesaikan suatu tugas atau pekerjaan hingga selesai, maka tugas yang selesai tersebut akan menambah motivasi kalian untuk menyelesaikan tugas-tugas yang lainnya. Begitu terus berputar-putar. Jadi semakin termotivasi kalian, maka akan semakin banyak pula tugas yang terselesaikan. Semakin banyak tugas yang terselesaikan, maka akan semakin tinggi pula motivasi kalian. Productivity is basically just a cycle, and this is what it looks like. First, let's say you get motivated. Motivation makes you want to do work. Finishing some work makes you feel good, and that gives you motivation to then finish more work. Around and around it goes. The more motivated you are, the more work you do. And the more work you do, the more motivation you get. Lah, lalu bagaimana dengan saya yang punya motivasi saja tidak? Gimana mau mengerjakan tugas? Nah, kalau kalian tidak punya motivasi sama sekali, maka hal yang harus kalian lakukan adalah mulai saja. Just do it. Just do it! Lakukan pekerjaan kalian minimal 1-2 menit untuk membangkitkan motivasi kalian. Lah, gimana ceritanya menyelesaikan tugas dalam 2 menit? Ya, ini kan hanya untuk sebagai pemancing saja. Karena untuk mendapatkan motivasi, maka kita harus melakukan sesuatu terlebih dahulu seperti siklus produktivitas tadi. Dan kalau kalian sudah melakukannya, biasanya sih kalian akan terus lanjut mengerjakan tugas tersebut hingga selesai dan gak cukup dengan 2 menit saja. Okay, I had to have made some kind of a dent by now. Oh, come on! Tapi gimana kalau tugasnya itu banyak banget, menumpuk, dan bikin pusing? Maka kalian bisa membagi tugas besar tersebut menjadi banyak bagian-bagian kecil. Misalnya nih, kalian punya tugas mengerjakan 20 soal matematika dalam 4 hari. Maka kalian bisa membaginya menjadi 5 soal per hari untuk dikerjakan. Mana ini juga yang sering gue lakukan dalam proses pembuatan konten YouTube. Dalam menulis skrip misalnya, gue akan membaginya menjadi beberapa bagian-bagian. Seperti di video ini, gue akan memulainya dengan menulis pendahuluan, kemudian mencari penyebab kenapa kita malas, lalu menulis solusi atasnya, dan mungkin kemudian penutup. Begitu juga ketika proses rekaman video ini. Karena gue merasa berat kalau harus menghafalkan semua skrip tersebut, kemudian ngomong tanpa henti di kamera, maka gue kemudian membaginya menjadi beberapa adegan tag. Misalnya menghafal 2 paragraf, kemudian rekaman, kemudian menghafal lagi, dan seterusnya. Dan cara ini bisa disesuaikan dengan pekerjaan atau aktivitas yang ingin kalian lakukan. Misal, kalian pengen bikin kebiasaan jogging, tapi kalian merasa malas buat lari-lari, takut capek, dan sebagainya. Maka kalian bisa mulai dengan berjalan-jalan santai aja keliling komplek, kemudian minggu depannya coba mulai lari pelan sport kalian tanpa itu menjadi kebiasaan. Kalian pengen push up tapi nggak pengen capek, maka bisa mulai dengan push upin dinding, turunin kaki, atau bisa membagi push up kalian menjadi beberapa set. Misalnya kalian pengen 10 kali nih, bisa dibagi menjadi 5 kali dalam 2 set. Dan setiap kalian berhasil menyelesaikan tugas kalian, maka jangan lupa untuk mengulanginya lagi di keesokan harinya di waktu yang sama, agar tugas tersebut menjadi rutinitas dan kebiasaan kalian. Karena kalau suatu tugas telah menjadi kebiasaan kita, maka kita tidak akan kesusahan lagi ketika ingin melakukannya. Malah terkadang otak kita akan bekerja secara otomatis, dan jika tidak, akan ada seperti rasa hampa di dalam hati kita. Lalu, bagaimana cara kita menerapkan poin-poin ini ke dalam bentuk praktis kehidupan kita sehari-hari? Yang pertama, tentukan tugas yang kalian ingin lakukan. Misalnya, kalau gue di sini adalah yang utama membuat konten YouTube seperti menulis skrip, rekaman atau editing, workout atau jogging, membuat konten TikTok, dan belajar editing. Nah, kemudian bikin sebuah jadwal untuk tugas-tugas tadi. Bisa menggunakan kalender HP ataupun Google Calendar seperti punya gue ini. Masukkan tugasnya, tetapkan waktunya secara spesifik, dan nyalakan notifikasi agar tidak lupa. Yang kedua, bikin to-do list untuk membuat daftar tugas kalian dengan lebih spesifik. Nah, apa perbedaan antara membuat jadwal dengan to-do list ini? Kalau gue sendiri memanfaatkan jadwal untuk mengingatkan gue kapan tugas tersebut akan dikerjakan, seberapa lama waktunya, dan seberapa tinggi tingkat prioritasnya. Sedangkan to-do list adalah tempat gue membuat daftar tugas yang jauh lebih spesifik. Misalnya nih, tugas gue adalah menulis skrip, maka gue akan membaginya menjadi beberapa bagian seperti yang telah gue jelasin sebelumnya. Nah, bagian-bagian inilah yang akan gue masukkan ke dalam daftar to-do list agar setiap gue berhasil progres dari satu bagian ke bagian lainnya, gue bisa menconteng to-do list tersebut agar bisa membangkitkan motivasi gue lagi.
Jadi bisa dibilang to-do list ini juga bisa digunakan sebagai pemantik atau peningkat motivasi diri gue sendiri lah. Sama seperti siklus produktivitas tadi, kita baru bisa termotivasi ketika kita telah menyelesaikan suatu tugas. Nah, kemudian yang terakhir dan paling penting adalah hilangkan setiap gangguan atau distraksi yang bisa menunda kalian melakukan tugas, seperti notifikasi WA, email, film terbaru, ataupun aktivitas sosmed kalian yang lain. Untuk mengatasi hal ini, kalian bisa menggunakan fitur kesehatan digital di settingan HP kalian. Atau jika tidak ada, kalian bisa mendownload aplikasi Stay Free seperti ini di Play Store, yang mana aplikasi ini bisa memblokir aplikasi-aplikasi yang tidak ingin kalian gunakan selama masa fokus atau bekerja. Kalian juga bisa mengatur dan menjadwalkan sendiri kapan, hari, dan waktu apa saja fitur fokusnya aktif. Dimana gue sendiri juga baru mencoba aplikasi ini dan sangat bermanfaat menurut gue dalam membantu kita untuk terhindar dari distraksi dan membatasi penggunaan sosmed kita. Terakhir, jangan lupa sisihkan waktu kalian untuk beristirahat sejenak agar tidak cepat burnout atau stres berlebih karena pekerjaan. Mungkin kalian bisa mengambil istirahat selama 5 menit di setiap to-do list atau pekerjaan yang telah kalian selesaikan. Kemudian berjalan-jalan sejenak, melakukan peregangan, atau sekadar menyeduh kopi, dan usahakan jangan membuka sosmed. Karena sekali kalian masuk, besar kemungkinan kalian akan terkena genjutsunya dan melupakan semua pekerjaan yang harus kalian kerjakan.